Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwindar Indarti dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan paradigma historis Izzat Darwazah. Saya akan menjelaskan 5 subbab, yaitu yang pertama biografi Izzat Darwazah, yang kedua karya-karya Izzat Darwazah, yang ketiga contoh penafsiran Izzat Darwazah, yang keempat paradigma dari tafsir, dan yang kelima metode penafsiran Izzat Darwazah. Langsung saja. Untuk biografi Izzat Darwazah, yaitu Muhammad Izzat Darwazah bin Abdul Hadi bin Darwis bin Ibrahim bin Hasan Darwazah adalah nama lengkap Izzat Darwazah. Ia lahir pada Sabtu 11 Syawal 1305 Hijriah atau Juni 1887 Masehi di kota Nablus, Palestina. Nama Darwazah merupakan nama keluarga yang telah digunakan secara turun-temurun. Kata Darwazah berasal dari bahasa Arab yang berarti khiyatah atau penjahit. Diberi nama tersebut karena sebagian besar keluarganya berprofesi sebagai penjahit. Kemudian lanjut pada karya-karya Izzat Darwazah, ada 6, yakni yang pertama Sirah Ar-Rasul, yang kedua Al-Yahud fi Al-Quran Al-Karim, yang ketiga Al-Mar'ah fi Al-Quran wa Al-Sunnah, yang keempat Al-Quran wa Daman Al-Ijtimai, yang kelima Al-Quran Al-Majid, yang keenam Durus At-Tari Al-Arabi. Lalu untuk contoh penafsiran Izzat Darwazah, kita mengambil dari surah Al-Fatihah. Dalam pengantarnya, Darwazah memberikan uraian singkat terkait kandungan surah Al-Fatihah secara umum. Menurut Darwazah, di dalam surah Al-Fatihah mengandung pengertian tentang penegasan pujian kepada Allah, ketuhanan Allah bagi alam raya, luasnya rahmat Allah, pengajaran untuk beribadah, memohon pertolongan dan mencari hidayah kepada Allah yang Maha Esa, serta memohon perlindungan kepadanya agar terhindar dari jalan yang tersesat dan yang dimurkainya. Ada 5 mufradat di sini. Yang pertama, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama Ar-Rahman berarti nikmat Tuhan yang agung, sedangkan yang kedua Ar-Rahim adalah nikmat Tuhan yang terperinci. Atau juga kata Ar-Rahman dapat bermakna pemberi nikmat kepada semua makhluknya di bumi, sementara Ar-Rahim ialah pemberi nikmat kaum muslim saja. Atau juga dapat berarti bahwa kata Ar-Rahman hanya diperuntukkan bagi Allah, sementara Ar-Rahim bisa disematkan kepada makhluknya. Yang kedua, kata Ar-Rabb di dalam Al-Quran memiliki arti yang cukup banyak. Dalam ayat ini Ar-Rabb ialah yang disembah dan yang memiliki kerajaan seluruh isi alam raya. Mufradat yang ketiga yaitu kata Al-Alamin, yang berarti seluruh makhluk yang ada di bumi. Yang keempat, kata Ad-Din di Al-Quran memiliki banyak makna. Yang dimaksud di sini adalah hari perhitungan atau Yaumul Hisab. Kemudian mufradat yang kelima, yang terakhir adalah As-Sirat, yang berarti jalan. Lalu untuk paradigma tafsir, di sini Darwazah menggunakan menyebutkan metode yang seharusnya ada di dalam penafsiran Al-Quran adalah Thariqah Al-Muta li fahmi Al-Quran, yaitu kesimpulan yang berarti bersifat teknis dari 3 karya pertamanya, yaitu Al-Asr Al-Nabi, wa Baitu Qabla Al-Bid'ah, Sirah Ar-Rasul, Suwar Muqtabasah min Al-Quran, dan Ad-Dustur Al-Quran fi Su'uni Al-Hayat. Kesimpulan tersebut dianggap menarik oleh Darwazah karena bisa menjadi prinsip mendasar kajian ideal Al-Quran dan tafsirnya, tentang adanya hubungan yang logis dan faktual antara Al-Quran dan masyarakat Arab pra-kenabian, kehidupan pribadi dan keluarga Nabi Muhammad sendiri, serta situasi dan kondisi masyarakat era kenabian. Masing-masing gambaran tersebut menurut Darwazah disusunnya berdasar klasifikasi unit kecil dan unit besar, yaitu antara ayat dan surah. Dengan begitu maka akan ditemukan keserasian dan kesatuan Al-Quran dengan sejarah kenabian itu sendiri jika dibaca dan ditafsirkan dengan menggunakan urutan nuzulnya. Cara itu sangat penting untuk membantu memahami tema-tema yang ada di dalam Al-Quran, juga statement-statementnya, materi, dan nilai-nilai spiritualnya.
Lanjut pada metode penafsiran Izzah Darwazah. Oke, yang pertama menjelaskan makna mufradat tertentu dari ayat Al-Quran yang akan ditafsirkan. Dalam menjelaskan makna mufradat tersebut, penulis menemukan setidaknya terdapat 4 cara Darwazah dalam menjelaskan makna mufradat Al-Quran. Yang pertama biasanya hanya sekedar menjelaskannya secara singkat saja. Yang kedua dengan mengutip pendapat ulama. Yang ketiga mengungkapkan makna mufradat tersebut berdasarkan penggunaan mufradat tersebut dalam keseluruhan konteks bahasa Al-Quran. Yang keempat, penjelasan mufradat berdasarkan hadis. Yang kelima, penjelasan mufradat dengan pendekatan semantik. Yang kedua, menjelaskan peristiwa dan data-data yang berkaitan dengan sebab-sebab turunnya ayat. Dalam menyuguhkan data-data yang berkaitan dengan asbab an-nuzul itu, menurut analisis penulis, Darwazah itu setidaknya menempuh beberapa langkah. Yang pertama, menggunakan sumber yang berasal dari hadis-hadis Nabi. Yang kedua, menggunakan pendapat para mufassir. Ketiga, ketika tidak ditemukan riwayat-riwayat khusus terkait sebab-sebab diturunkannya sebuah ayat, Darwazah akan mengungkapkannya sendiri. Kemudian metode penafsiran yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Berdasarkan analisis penulis, terdapat beberapa cara penafsiran yang dilakukan Darwazah dengan menggunakan konsep ini. Yang pertama, berdasarkan munasabah, kesesuaian bahasa dan konteks. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran berdasarkan topik pembahasan yang sama. Kemudian metode yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Nah, sejauh pengamatan penulis, perlu diketahui bahwasannya Darwazah dalam mengutip hadis-hadis Nabi tidak merujuk langsung kepada sumber-sumber asli kitab hadis, melainkan mengutip dari kitab-kitab tafsir Bi Al-Ma'thur dan salah satu kitab yang bernama At-Tajl li Al-Jami' Al-Usul fi Ahadits Ar-Rasul karya Syekh Mansur Nasif. Untuk menerapkan konsep ini, Darwazah menempuh beberapa cara. Yang pertama, mencari riwayat atau hadis yang menjelaskan makna atau maksud tertentu ayat Al-Quran. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara dalam pembahasan yang sama dengan Al-Quran. Yang ketiga, maksudnya tujuannya untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global. Metode yang kelima yaitu menafsirkan Al-Quran dengan pendapat ulama tafsir. Menurut analisis penulis, Darwazah menggunakan penafsiran mufassir lain dalam beberapa hal. Pertama, untuk menafsirkan persoalan-persoalan yang tidak jelas atau disinggung sepintas oleh Al-Quran. Yang kedua, hanya untuk memperluas pengetahuan pembaca dan menunjukkan penafsiran yang paling sesuai dengan maksud Al-Quran. Metode yang terakhir yaitu menafsirkan Al-Quran dengan akal. Dalam banyak ayat, Darwazah akan berusaha menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi, dan menafsirkan Al-Quran dengan pendapat para mufassir. Namun bukan berarti Darwazah sama sekali tidak menafsirkan Al-Quran dengan akal. Nah, berdasarkan analisis penulis, Darwazah akan menafsirkan Al-Quran dengan akal dalam batas-batasnya saja dan menggunakan akal sebagai pisau analisis dalam semua penafsiran. Baik, sekian untuk penjelasan pemahaman dari Al-Quran dan paradigma historis Izzah Darwazah yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.